Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Maulana Sidik, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah 17 SDGs, khususnya dalam masalah ekosistem laut. Sebelumnya, apa itu SDGs? SDGs Sustainable Development Goals atau TPB tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan yang menjaga berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs atau TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, yaitu pertama, tanpa kemiskinan, 2, tanpa kelaparan, 3, kehidupan sehat dan sejahtera, 4, pendidikan berkualitas, 5, kesetaraan gender, 6, air bersih dan sanitasi layak, 7, energi bersih dan terjangkau, 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9, industri, inovasi dan infrastruktur, 10, berkurangnya kesenjangan, 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, 14, ekosistem lautan, 15, ekosistem daratan, 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya untuk pembahasan ekosistem laut, mari kita lihat video berikut ini. Mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas.
kita sedang tak acuh dengan Laut Indonesia. Padahal, data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Dari video tersebut, kita telah menyaksikan ekosistem laut yang sudah tercemari oleh sampah, terutama sampah plastik, dan dapat mengganggu makhluk atau hewan yang hidup di dalam ekosistem tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena lingkungan laut menjadi tercemar dan terkontaminasi melalui berbagai sumber dan bentuk. Sumber utama pencemaran laut adalah masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan banyak faktor seperti itu, seperti yang kita lihat dalam video tersebut. Porsi pencemaran laut sebagian besar berasal dari daratan yang menyumbang 80% pencemaran laut. Pencemaran udara juga membawa pestisida dari peternakan dan debu ke perairan laut. Pencemaran udara dan tanah merupakan penyumbang utama pencemaran laut yang semakin meningkat, yang tidak dapat menghambat ekologi perairan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan di darat. Sumber non-titik seperti puing-puing yang tertiup angin, limpasan pertanian, dan debu menjadi sumber utama polusi. Selain itu, faktor-faktor seperti limpasan tanah, debit langsung. Bagaimana cara mencegah supaya hal itu tidak terjadi? Ada beberapa pencegahan supaya pencemaran air laut itu bisa berkurang, seperti mendaur ulang dengan benar. Mendaur ulang sebisa mungkin adalah keharusan. Pastikan kamu mendaur ulang dengan benar atau membatasi jumlah sampah plastik berlebih yang masuk ke tempat pembuangan sampah dan berpotensi menjadi limbah di lautan. Gunakan tabir surya yang ramah lingkungan. Beberapa tabir surya berpotensi dalam merusak habitat laut. Sebelum membeli tabir surya, lakukan riset untuk menentukan apakah itu aman dan tidak beracun saat laut ke dalam air laut. Cari formula yang bebas dari oksybenzon dan octinoxate. Lebih baik kamu pilih formula tabir surya yang berbasis mineral. Ikuti dalam kegiatan sosial membersihkan pantai dan laut. Ikut dalam kegiatan sosial membersihkan pantai dan laut. Hubungi teman terdekatmu dan ajak untuk ikut dalam kegiatan sosial. Biasanya beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas pecinta laut untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di lautan diadakan secara berkala. Kamu bisa mencari peluang sukarelawan di pantai terdekat. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.